Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Bersyukur pagi ini kita boleh beribadah di hari Natal. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat Natal bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, pada ibadah kita pagi ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu adalah nama di atas segala nama. Dan kita akan mendasari tema ini dari satu bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, berbahagialah kita yang senantiasa membaca merenungkan firman Tuhan hari lepas hari. Haleluya. 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 Saudara sekalian kasih Tuhan, di dalam perenungan ini saya ingin awali dengan satu cerita, kisah tentang seorang rabi atau guru dengan seorang putri cantik jelita. Saudara, kisahnya kurang lebih seperti ini. Saudara, ada seorang rabi atau guru yang terkenal karena dia bijaksana, penuh dengan hikmat. Kata-katanya atau nasihatnya seringkali menjadi tuntunan bagi banyak orang, begitu ya. Nah, saudara, pada suatu kali bertemulah sang rabi ini, guru ini, dengan seorang putri kerajaan yang sangat cantik dan rupawan, begitu ya. Lalu terlibatlah mereka di dalam sebuah percakapan. Nah, sang putri tanpa babi bu, tanpa ragu-ragu, saudara, berkata demikian kepada rabi itu. Wahai guru, sungguh benar engkau adalah seorang yang bijaksana, penuh dengan hikmat. Tetapi kenapa ya muka Anda kok jelek? Kata putri itu. Sungguh tidak tercerna di dalam otak saya kenapa Tuhan itu melimpahkan hikmat yang demikian mulia melalui wadah yang seburuk Anda. Itu perkataan sang putri. Lalu sang rabi itu menjawab demikian. Wahai putri yang cantik jelita, sekarang katakanlah kepadaku, di mana ayahmu yang adalah raja itu menyimpan anggur-anggurnya? Lalu sang putri itu menjawab, tentu saja ayahku menyimpan anggur-anggurnya di guci tanah. Sudah mendengar jawaban sang putri itu, sang rabi tertawa terheran-heran. Loh. Raja menyimpan anggurnya di guci tanah. Gak salah. Lalu sang putri mengatakan, menurut Anda kalau begitu di mana harusnya raja atau ayahku itu menyimpan anggur-anggurnya? Sang rabi berkata, harusnya kalau kelas raja menyimpan anggur tentu saja ya di guci perak atau emas. Raja loh, masa menyimpan anggur di guci tanah seperti rakyat jelata? Wah, saudara, mendengar jawaban itu pulanglah si putri cantik jelita itu menghadap ayahnya. Ayah, rasa-rasanya sungguh tidak pantas ayah menyimpan anggur di guci tanah seperti orang biasa. Lalu sang ayah itu berkata, sekarang ayah harus menyimpan di mana dong? Ayah, tadi aku bertemu dengan sang rabi yang penuh hikmat. Dia mengatakan harusnya raja itu menyimpan anggur di guci perak atau emas. Itu baru cocok. Sudah, tanpa pikir panjang sang raja langsung memerintahkan para pegawai istana untuk memindahkan
Anggur-anggur yang tadinya disimpan di guci tanah, di guci perak dan emas. Lalu pegawai istana mengerjakan semuanya itu. Tetapi saudara yang menarik, tidak butuh lama, beberapa hari kemudian saudara ternyata anggur-anggur istana milik raja berubah rasanya. Menjadi asam, rusak. Saudara mengetahui hal yang seperti itu, marahlah sang raja. Lalu dia bertanya kepada putrinya. Wahai putriku, siapa yang kasih kamu ide segila ini? Sekarang lihat, anggur-anggur yang ada di dalam istana, semua rusak. Siapa yang kasih ide kamu seperti ini? Saudara, sang putri mengatakan, Rabi yang bijaksana itulah yang memberikan aku nasihat, memberikan ide yang seperti ini. Lalu saudara, sang raja bergegas, berkata kepada para prajurit, tangkap Rabi itu, bawa ke sini. Sang Rabi itu kemudian ditangkap dan ditanya. Wahai Rabi, kamu ini kan orang yang penuh dengan hikmat bijaksana. Kenapa kamu bisa memberikan ide segila itu kepada putriku? Sekarang lihat, anggur-anggur simpananku semua rusak gara-gara idemu. Saudara, sang Rabi berkata, Raja, bukankah kini terbukti bahwa yang namanya kecantikan tidak menjamin kemampuan untuk menangkap kebijaksanaan yang paling sederhana? Karena itu jangan mengukur manusia dari penampilannya, melainkan seluruh dari dirinya. Nah, saudara, kisah tadi ingin mengingatkan kita betapa saudara kita ini perlu belajar bahwa pandangan mata itu gampang menipu dan selera hati itu mudah keliru. Sehingga saudara seringkali kita menjadi lupa diri. Nah saudara, bukankah itu yang juga dialami, yang kita bisa lihat dari peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa? Bagaimana saudara manusia itu tidak mampu, manusia itu gagal di dalam menangkap kebijaksanaan yang paling sederhana, taat, maka Anda akan selamat. Kenapa saudara? Karena manusia lebih terpikat oleh penampakan luar. Saudara, manusia itu tidak puas menjadi guci tanah. Maunya menjadi guci perak atau emas. Bagus sih, penuh kemilau, indah sih. Tapi merusak. Saudara, manusia ingin menjadi lebih dari dirinya. Ingin melampaui keterbatasannya. Manusia itu tidak puas menjadi manusia hingga ia mau menjadi seperti Allah. Itu sebabnya saudara, manusia itu bersedia menimbang-nimbang nasihat dari si iblis. Dan bahkan merasa bahwa nasihat iblis itu, ini masuk akal seperti itu. Saudara, lihat apa yang dikatakan oleh iblis. Iblis mengatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui, pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara, itu sebabnya tidak mengherankan bila proses penyelamatan manusia dari kuasa dosa mengambil arah yang berlawanan. Bila manusia begitu tertarik pada apa yang masuk di akal, indah di mata, menarik di hati. Saudara, lihatlah bagaimana Mesias itu datang. Ya tidak tampan, semaraknya pun tak ada. Sehingga kita menginginkannya. Saudara, ketika manusia cenderung ingin melampaui keterbatasannya sebagai makhluk ciptaan, saudara, Allah sang pencipta itu justru membuat dirinya menjadi terbatas. Saudara, ketika manusia berupaya ingin menjadi sama seperti Allah, saudara, Allah justru bersedia menjelma menjadi sama seperti manusia. Dan itu saudara, itulah Natal. Saudara, Natal adalah saat di mana Allah
Sang Kudus itu datang ke dunia yang penuh dengan dosa. Saudara, Natal adalah saat di mana Allah menunjukkan bagaimana kita sebagai manusia gagal mencari Allah dengan hikmat dan usahanya sendiri. Segala usaha manusia akan sia-sia karena sejatinya tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Oleh karena itu saudara, Allah sendirilah yang datang untuk mencari manusia. Itulah sebabnya saudara, ketika Rasul Paulus dan orang percaya pada waktu itu menyadari dan memahami akan karya Allah di balik kelahiran Yesus Sang Juru Selamat, saudara, mereka menaruh penghormatan yang tinggi kepada Yesus. Itu kita bisa lihat di dalam teks yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Secara lebih lengkap kalau kita melihat mulai dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Bagian ini saudara oleh mayoritas sarjana Alkitab saudara dikatakan atau mereka setuju ini merupakan him atau lagu pujian pengagungan dari orang percaya pada waktu itu yang ditujukan kepada Allah. Pengagungan yang didasari oleh iman bahwa Yesus itu adalah Allah yang ada sebelum segala sesuatu itu ada. Dan Allah yang maha tinggi itu rela mengosongkan dirinya, menyerahkan dirinya untuk menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba. Bahkan dikatakan taat kepada Bapa hingga ia rela menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib sebagai tebusan atas dosa-dosa manusia. Saudara, sehingga ketika kita melihat Natal, saudara, kita disadarkan apa, saudara? Kita disadarkan betapa kita itu terhilang. Kita itu sangat tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Sehingga saudara, hanya dengan kematian, hanya melalui kematian Sang Anak Allah sajalah yang bisa menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Saudara, Natal, ketika kita merenungkan maknanya, maka kita akan menemukan bahwa sesungguhnya Natal itu adalah wujud kerendahan hati Allah. Yang meskipun, saudara, kerendahan hati Yesus yang meskipun di dalam kesetaraannya dengan Allah, saudara tidak menganggap hal itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara perhatikan Filipi pasal 2 ayat yang ke-6. Saudara, kita akan menemukan satu frasa di sana yaitu yang harus dipertahankan, di mana kata ini atau frasa ini menggunakan satu istilah Yunani harpakmos yang bila kita terjemahkan secara harafiah maka kita akan menemukan artinya adalah sesuatu yang dirampas. Seorang penulis buku yang bernama Philip Yancey dalam bukunya Jesus I Never Knew menjelaskan dengan bagus sekali maknanya. Bagaimana saudara, Yesus itu meskipun ia setara, Yesus itu adalah Allah yang maha tinggi itu. Saudara, membiarkan statusnya dirampas. Dan secara sukarela membungkuk begitu rendah sampai menjadi salah satu makhluk merayap dan merangkak. Saudara, inilah Injil. Bagi Martin Luther mengatakan inilah Injil. Injil adalah saat di mana Allah tidak sedang memamerkan kemampuannya untuk menjadi besar. Melainkan Allah sedang memamerkan kemampuannya untuk mengosongkan diri. Kalau kita di dunia cuma tahu Allah yang meninggikan diri, maka Injil menjelaskan tentang Allah yang merendahkan dirinya. Kalau dunia mengerti, memahami Allah sebagai yang paling kuat, maka kita menemukan Injil memberitakan Allah yang rela menjadi lemah. Kalau dunia cuma mengenal Allah sebagai Allah yang mulia, maka Injil memberitakan kepada kita tentang Allah yang rela menjadi hina. Saudara, inilah Injil. Dengan kata lain, saudara, kita bisa melihat Kristus melepaskan hak-haknya sebagai Allah. Dia rela menjadikan dirinya terbatas dalam banyak hal. Dia menjadikan dirinya bergantung total pada Bapa. Meskipun saudara, sesungguhnya Yesus itu sempurna dan tidak membutuhkan hal-hal di luar dirinya.
Tidak sampai di situ, saudara. Bahkan Yesus rela menjadi hamba yang merengkuh kematian yang paling rendah, yang paling menyakitkan, yang paling hina. Semuanya ini dia lakukan untuk kita, orang-orang berdosa. Untuk engkau dan saya, kita yang terhilang. Itulah sebabnya kerendahan hati Yesus, ketaatan total di dalam mengerjakan karya keselamatan itu membuat Yesus mendapatkan tempat yang istimewa di hadapan Bapanya. Saudara, kalau kita melihat di ayat yang ke-9, maka kita akan menemukan bagaimana Allah itu sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Saudara, frasa sangat meninggikan dia, atau di dalam terjemahan ESV, English Standard Version, saudara menggunakan terjemahan highly exalted him. Saudara, frasa ini hanya muncul satu kali di keseluruhan perjanjian baru. Saudara, ini ingin menunjukkan apa kepada kita? Saudara, ingin menunjukkan bahwa hanya Yesus atau Yesuslah pusat sentral dari karya penebusan yang dilakukan oleh Allah. Saudara, Yesuslah yang menjadi pusatnya. Sehingga kita bisa melihat tidak heran Bapa mengaruniakan nama di atas segala nama kepadanya. Di mana semua makhluk akan berlutut dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Saudara, bagian ini dengan jelas ingin menunjukkan kepada kita di dalam karya keselamatan, penebusan itu. Yesus itulah satu-satunya juru selamat bagi kita. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya frasa ini, Allah sangat meninggikan dia. Itu hanya muncul satu kali di sepanjang perjanjian baru. Kristus adalah pusat sentral di dalam karya penebusan itu. Dan kita melihat juga bagaimana tujuan akhir dari rangkaian karya penyelamatan Allah, yaitu adalah kemuliaan Allah. Saudara, yang menjadi tujuan akhir dari segalanya adalah kemuliaan Allah. Yang ditunjukkan dengan jelas bagaimana rancangan Allah itu, saudara, rancangan Allah akan penebusan manusia tidak pernah gagal dan tidak pernah berubah sedikit pun. Dan itulah, saudara, yang selama minggu-minggu Advent kita renungkan bersama. Bagaimana karya Allah di dalam hidup kita itu tidak berubah dan tidak gagal. Nah, saudara, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana respon kita terhadap berita ini. Saudara, mungkin berita ini sudah berulang kali kita dengar, disampaikan. Dan mungkin saudara, kita juga telah hidup di dalam berita ini. Kita telah ada di dalam iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Namun saudara, meskipun demikian kita tetap bisa mendapatkan berkat dari berita Natal ini. Meskipun kita sudah tahu. Ketika kita mau sekali lagi membuka hati kita. Untuk apa? Untuk kita merenungkan kasih Allah. Merenungkan anugerahnya. Merenungkan anugerah Allah, saudara, tidak akan pernah habis kita bisa lakukan. Sama, saudara, seperti Agustinus pernah berkata, siapakah aku? Jikalau Tuhan tidak memberikan anugerah, aku pun tidak mungkin mengenalnya, memilihnya. Atau seorang pengkhotbah yang terkenal yang bernama Charles Spurgeon pernah berkata, saudara, jikalau aku bisa memilih Kristus, itu sudah merupakan bukti bahwa dialah yang telah terlebih dahulu memilihku dan memberikan benih yang benar di dalam hatiku, sehingga aku bisa memilih dengan tidak salah. Dia adalah Tuhanku. Saudara, berhadapan dengan berita Natal yang diberitakan
dan berhadapan dengan anugerah Tuhan. Saudara, kita kembali diingatkan bagaimana saudara kita ini adalah orang yang lebih berdosa dan rusak di dalam diri kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Namun pada saat yang bersamaan, saudara, Allah dalam Yesus telah lebih dahulu mengasihi, menerima kita lebih daripada apa yang sudah kita pikirkan. Saudara, sungguh merupakan anugerah yang besar dalam hidup kita. Ketika kita bisa ada, kita boleh ada di dalam iman, dalam anugerah. Saudara, ini mengingatkan kita ketika kita ada di sana, di dalam anugerah Tuhan. Saudara, itu semua bukan karena kita sudah melakukan sesuatu hal yang membuat kita pantas, kita layak untuk mendapatkannya, atau bahkan untuk mendapatkannya saja pun, saudara. Saudara, semuanya itu bukan berasal dari diri kita. Sebelum kita sampai di dalam pertobatan, Allah telah terlebih dahulu menerima kita. Ia telah terlebih dahulu menerima engkau dan saya. Sebelum kita bisa mengatakan aku mengasihimu Tuhan. Saudara, Tuhan telah terlebih dahulu mengatakan aku mengasihimu. Aku memilihmu. Dan itulah saudara kita melihat di dalam Injil kita mendapatkan kekuatan, kita menemukan kekuatan yang luar biasa. Dan kita melihat Kristus datang. Saudara, untuk memastikan bahwa kita ini berharga bukan karena apa yang kita miliki, tetapi karena kita telah dimiliki olehnya. Oleh karena itu saudara, bersyukurlah. Bersyukur dan puji nama Tuhan. Jika anugerah yang luar biasa itu ada pada dirimu dan diriku. Sebab sesungguhnya sekali lagi itu berasal dari Tuhan, bukan dari kita. Atau mungkin saudara, bagi saudara yang baru pertama kali mendengar berita Natal ini disampaikan, atau mungkin dulu pernah mendengar namun saudara masih mengabaikannya dengan berbagai macam alasan. Saudara, mari kita renungkan apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara, di sana Paulus mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang-orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Saudara, maukah di momen Natal saat ini kau dan saya sekali lagi datang kepada Tuhan untuk menerima dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat satu-satunya di dalam hidup kita. Saudara, sebab kita tahu bagaimana kita adalah orang-orang yang terhilang dan dengan kekuatan kita, hikmat kita, saudara, kita tidak akan mampu untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Hanya melalui kematian Kristus di atas kayu salib, itulah yang bisa menebus dosa-dosa kita, yang menyelamatkan kita. Saudara, maukah engkau dan saya datang kepada Tuhan, berdoa pada Tuhan, memohon pada Tuhan, Tuhan ubah hatiku. Sebab tanpa hati yang telah diubahkan oleh kasih karunia Kristus, saudara, kita akan tetap berada di dalam kegelapan, di dalam maupun di luar. Saudara, maukah engkau datang pada Tuhan, mohon sekali lagi, Tuhan ubah hatiku, ubah hatiku. Saudara, kiranya berita Natal ini memberikan kita kekuatan, berikan kita penghiburan dan pengharapan bahwa di dalam Kristus, nama di atas segala nama itu, saudara, kita menemukan keselamatan kekal yang Tuhan telah anugerahkan untuk kita. Mari kita tunduk kepala. Kita datang kepada Tuhan secara pribadi di dalam doa kita.